Halo, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Nah, ini memang agak beda nih. Kali ini saya upload videonya pagi. Kenapa? Karena saya sedang liburan ya. Jadi atur waktu untuk susun materi, kemudian bikin video, edit videonya agak-agak terhambat, nggak bisa on time seperti kalau di Jakarta. Nah, saat ini tetap seperti biasa, saya di pool salah satu resort di Bali. Jadi mungkin kalau dengar suara-suara ya, masih saya di balkon saya di depan pool. Oke, saya mau update hari ini, mau update Fueling Beggar Gain. Jadi teman-teman mungkin kalau ingat video ini adalah video El Nusa. Nah, saya mau update El Nusa itu ya supaya teman-teman terupdate sebenarnya ada apa di El Nusa, kenapa saya harus update. Tentu update juga menggunakan data-data yang akurat ya. Oke, sebelum berlanjut ke materi seperti biasa ya ada disclaimer, teman-teman atur sendiri strateginya. Bagaimanapun juga bursa saham itu sebulis apapun tetap ada risikonya. Seperti kemarin market crash ya, itulah risikonya sewaktu-waktu ada. Jadi teman-teman buy and sell dipikir dianalisa lebih lanjut ya, risiko tanggung masing-masing. Objektif video ini seperti biasa hanya berbagi informasi dan edukasi pasar modal ya, kira-kira seperti itu. Bagi yang belum subscribe pastikan subscribe, kemudian like and share ya seperti biasa untuk mendukung channel saya ini tetap menjadi the fastest channel on the market capital market tema gitu ya, yang selama ini sudah kita capai. Oke, saya lanjutkan. Ya, sebelum lanjut ini sumber informasi dan penelitian yang sering saya lakukan, semuanya menggunakan data-data yang valid ya. Jadi kita ngomong energi itu apa, ngomong BBM itu bagaimana, ngomong kebutuhan BBM itu seperti apa dan segala macam itu ada dasarnya, bukan saya asal bunyi, bukan saya asal ngomong, tapi semua berdasarkan data. Dan yang terakhir paling bawah publikasi resmi dari El Nusa, lagi-lagi tetap sesuai data. Saya nggak ngomong yang sesuai catatan saya, sesuai yang saya pikirkan, bukan ya. Saya hanya mencantumkan ulang ya, saya hanya mengkutip kemudian saya sampaikan ke teman-teman publikasi resmi dari El Nusa. Oke, nah sebelum kemana-mana ya, saya mau ingatkan sekali lagi kenapa El Nusa itu penting. Ini adalah PBV, Standard Deviation Band. Apa itu Deviation Band? Deviation Band itu adalah salah satu ukuran. Ini kira-kira begini teman-teman. Ini fundamental yang diteknikalkan gitu loh ya, fundamental yang diteknikalkan. Kenapa fundamental? Karena PBV itu kan alat ukur dari sisi fundamental company ya, dari sisi valuasi saham yang harga saham dibandingkan dengan nilai perusahaan. Nah, itu mengukur fundamentalnya PBV. Jadi dalam 10 tahun, rentang 10 tahun, kenapa 10 tahun? Kita perlu tarik yang lebih panjang ya, supaya teman-teman bisa capture bagaimana selama 10 tahun terakhir ini El Nusa divaluasi. Ya, secara rata LL1 selalu divaluasi di harga 1 kali PBV. Kira-kira begitu teman-teman bacanya ya, yang tengah ini. Ini namanya deviasi band itu statistik. Jadi deviasi band itu ilmu statistik. Ilmu statistik itu yang kira-kira simpelnya tuh begini. Pergerakan harga rata-rata suatu nilai itu akan naik turun berada pada rentang, ada rentang tengahnya gitu ya, ada minnya. Nah, nanti rentang itu sewaktu-waktu dia pasti akan kembali tengah. Di statistik ngomongnya gitu. Entah kapan, entah bagaimanapun itu, somehow ya, pokoknya nanti dia akan kembali ke angka 1, akan naik di atas angka 1, lalu akan turun lagi. Nah, gitu. Itulah kenapa penting sekali kalau posisi harga itu di bawah angka 1, di bawah min ini ya, di bawah rata nilai tengah ini, maka Anda harus beli karena dia akan naik ke angka 1. Itu kira-kira maksudnya PBV Standard Deviation Band. Nah, pada saat ini El Nusa berada di 0,7. Yaitu di bawah 1. Nah, itu teman-teman, ini potensi ke sini, pasti dia akan ngarah ke sini nanti. Pasti, saya bilang pasti ya. Masalah kenapa? Sekarang teman-teman lihat Antam, TIN aja itu udah gila-gilaan. Teman-teman kalau lihat PBV standard deviasinya Antam dan TIN ini sudah jauh di atas minnya. Ya, tentu dengan katalis masing-masing ya. El Nusa nanti juga pasti ada katalisnya.
Teman-teman kalau melihat video saya atau video rekaman-rekaman webinar saya sempat bilang bahwa ini Joe Biden menang, akan ada satu sensasi besar di dunia keuangan khususnya yang bisa menyamai tahun 2009, 10, 11 yang lalu di mana Obama naik. Saya sudah jelaskan, saya tidak perlu jelaskan ulang, tapi kira-kira potensinya seperti itu. Lihat pada saat bullish saat itu ya sama nih. El Nusa waktu itu koreksi juga, ini sempat naik ke sini 0,7 juga, dia terus lanjut bullish sampai 1,8 kali. Kalau ini hal yang sama dari 0,7 menjadi 1,8, dari 7 menjadi 1,8, ya kira-kira dua kali lebih ya. Kira-kira begitu. Itulah potensinya ya. Apakah sama? Ya kita lihat saja. Market yang pasti saat ini super bullish, teman-teman lihat saja ya sekarang saham-saham BUMN di upside gila-gilaan saat ini. Nah, ini penting yang perlu saya sampaikan di awal. Kenapa kita harus bahas El Nusa? Kenapa saya harus update teman-teman tentang El Nusa? Oke. Nah ini saya cuplik ulang. Ini dari video El Nusa yang lama. Saya tambahkan satu poin paling atas ya. Elsa adalah grup BUMN paling murah saat ini ya. PBV di bawah 1 dengan PE masih 1 digit. Tahunan PE masih 1 digit. Kalau nggak salah 0,9 PE-nya. 9 kali, bukan 0,9 ya. PE-nya masih 9 kali, PBV-nya masih di bawah 1. Ini sangat-sangat murah. Teman-teman lihat grup BUMN lain ya, yang tolong lihat saja anak-anak BUMN, mau WG kayak mau Pepre kayak mau Pepro kayak mau apapun lah. Semuanya PBV sudah di atas 1. Bahkan PE-nya udah gila-gilaan, udah ada yang ratusan. Pepre itu, PP Presisi itu PE tahunannya sudah 300 sekian lah. Ini kalau PE-nya digoreng ke situ ya gila-gilaan naiknya. Ya, tapi kita tidak diharap seperti itu. Saya mau pointing saja bahwa El Nusa ini ada grup BUMN yang paling murah saat ini. Oke, paling murah dengan kinerja yang menurut saya paling bagus. Yes, dengan kinerja paling bagus ya. Terus yang selanjutnya teman-teman bisa baca sendiri ya. Ada tren produksi minyak yang terus turun, kemudian target 1 juta barel per day, kemudian kebutuhan bisnis penunjang hulu migas yang terus bertambah untuk mendukung target pemerintah ini. Terus kemudian infrastruktur dan layanan logistik BBM yang terus dibutuhkan. Nah, ini pada webinar selanjutnya sudah saya jelaskan masing-masing ya. Oke, sekarang saya sampaikan ini publikasi resmi dari El Nusa. Nah, saya bacakan, saya ulas sedikit supaya teman-teman paham ya. Ya, ini adalah kinerjanya El Nusa ya pada kuartal 3, kemudian adanya diversifikasi portofolio ya. Ini rilis resmi dari El Nusa menyatakan bahwa PT El Nusa berhasil melewati kuartal 3 dengan tetap mencatatkan kinerja positif di tengah triple shock. Jadi dia sampaikan bahwa selama Covid itu triple shock. Pertama, harga minyak dunia sempat amblas gila-gilaan waktu itu ya. Kemudian pandemi Covid menurunkan konsumsi BBM nasional, yes, Pertamina saja rugi. Kemudian nilai tukar rupiah yang waktu itu berfluktuatif sekali juga membayangi industri energi dan migas. Jadi walaupun diserang oleh tiga kondisi yang tidak menguntungkan itu ya, disebut sebagai triple shock yang dihadapi El Nusa, tapi El Nusa tetap mencatatkan kinerja yang bagus, tetap mencatatkan kinerja yang positif. Karena apa? Karena hal ini dimungkinkan dilakukan karena diversifikasi portofolio jasa yang lengkap dan seimbang dari hulu hingga hilir. Yes, inilah yang terjadi di El Nusa. Jadi saat ini teman-teman, saya sudah sering sampaikan ya, teman-teman bisa buka laporan keuangan. El Nusa itu sudah lakukan diversifikasi yang mantap di sisi hilir. Apa itu hilir? Banyak ya, tapi yang paling besar adalah distribusi BBM. Ya, distribusi BBM, di situ ada El Nusa, anak usaha Pertamina nih ya, yang paling besar ya. Di situ ada El Nusa dan ada Patra Jasa. Ya, yang distribusi BBM ya, ada Patra dan dua-duanya itu di bawah Pertamina. El Nusa sudah besar di situ, sudah mampu menghedging ya, sudah mampu menghedging kinerjanya El Nusa. Saat kinerja El Nusa yang di sisi hulu ya, jasa seismik itu kinerja turun, maka bisnis distribusi BBM-nya yang menghedging, bisnis distribusi BBM-nya yang naik ya.
Itu yang terjadi di El Nusa. Nah, satu hal yang penting yang sebenarnya yang saya amati ya, saya ini sharing ke teman-teman. Pak Erik ini di BUMN ini kan banyak sekali manuver-manuver, bukan manuver ya, strategi-strategi ya, strategi-strategi. Hal yang paling penting juga Pak Erik ini sering menyampaikan, Pertamina ini kebanyakan anak cucu. Maka seperti yang kita lihat di banyak tempat Pak Erik lakukan merger ini, merger itu, akuisisi ini, penggabungan ini dan segala macam. Nah, di Pertamina ini ada 2 besar distribusi BBM. Ya, pertama dulu namanya bukan Patrajasa ya, sorry, Patraniaga. Ya, Patraniaga itu distribusi BBM besar di bawah Pertamina. Lalu yang kedua nih ada Petrovin. Petrovin itu di bawah El Nusa ini. Nah, saya ada harapan sebenarnya, jangan-jangan nih Patraniaga ada, Petrovin ada, dia kadang-kadang bekerja di wilayah yang sama, kadang-kadang saing-saingan juga menjadi tidak sehat gitu loh. Nah ini kalau Patraniaga digabungkan saja dengan Petrovin, taruh di bawah El Nusa. Kenapa? Karena lagi-lagi El Nusa lah yang menjadi perusahaan terbuka, jadi El Nusa tidak bisa ditarik kemana, menjadi perusahaan tertutup, itu potensinya juga besar ya. Potensinya besar, itu jadi katalis besar untuk El Nusa. Tapi kita lihat saja nanti. Yang jelas dengan kondisi saat ini pun El Nusa kinerjanya sudah sangat positif karena portofolio yang saling menopang ya, saling menghedging gitu kira-kira. Ya. Pada saja hulu migas beberapa proyek besar yang mendukung pertumbuhan antara lain bla bla ini ya, teman-teman bisa baca sendiri. Jadi walaupun walaupun kondisi di hulu migas saat ini sedang tidak kondusif, tapi El Nusa tetap mendapatkan proyek-proyek besar. Kenapa? Nih teman-teman, nih kuncinya. Indonesia itu sampai hari ini tetap menjadi net import minyak. Indonesia itu minum BBM-nya dengan produksi BBM-nya masih banyakkan minumnya, jauh lebih banyak minumnya. Jadi selama Indonesia kondisinya masih seperti ini, maka bisnis El Nusa masih akan besar. Even harga minyak turun, tapi tetap El Nusa akan digenjot oleh pemerintah untuk lakukan survei-survei seismik untuk menemukan cadangan terbaru. Nanti kita lihat ada datanya ya. Jadi bisnis ini aman. Saya menyoroti ini karena inilah yang sering menggoyang-goyang harga saham Elsa ini. Investor tidak banyak tahu bahwa Elsa itu sudah jadi distribusi BBM seperti AKR, seperti Akra. Itu investor tidak pernah ungkit, investor tidak pernah buka-buka itu, tidak pernah ngomongin itu. Padahal itu sudah besar di El Nusa. El Nusa selalu diserang dengan harga minyak turun. Makanya ini saya sampaikan bahwa percaya sama saya, harga minyak turun nggak terlalu berpengaruh ke El Nusa. Karena El Nusa tetap dikasih proyek supaya mampu menemukan cadangan-cadangan baru. Oke. Ya. Ini Bapak Ali yang menambahkan bahwa kinerja El Nusa akan semakin baik ke depannya. Optimisme itu tentu saja dilandasi oleh kondisi faktual bahwa konsumsi energi dalam negeri masih lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan produksi nasional. Nah, baru saja saya sampaikan ya, persis juga yang disampaikan oleh pihak El Nusa. Jadi, selama kebutuhan energi kita lebih besar daripada yang mampu diproduksi, maka El Nusa tetap berjaya. Kira-kira seperti itu. Ini ya, ini poin-poin pentingnya ya. Nomor 1, El Nusa merupakan perusahaan jasa energi yang mengusung total concept solution ya, integrated services, kira-kira begitu. Nomor 2, kondisi cadangan migas nasional ini penting banget nih teman-teman. Nomor 2 ini sangat penting. Kondisi cadangan migas nasional saat ini hanya tersisa 3,7 miliar barel untuk minyak bumi dan 77,3 untuk gas bumi dengan umur cadangan nah nih lihat teman-teman, dengan umur cadangan jika tidak ada temuan cadangan baru adalah 9 tahun untuk minyak tuh. Minyak tinggal 9 tahun habis teman-teman kalau nggak ada temuan baru. Dan 22 tahun untuk gas bumi, 22 tahun sudah habis untuk gas. Teman-teman bayangkan 9 tahun lagi minyak kita habis, kita totally import. Gila nggak itu? Ini kalau pemerintah nggak action, ini ngeri nih. 9 tahun lagi minyak kita impor gede-gedean. Bisa jebol itu. Bukan APBN ya, bukan APBN jebol, tapi rupiah kita jebol karena impor itu kan butuh US. Oke? Nah, untuk itulah ini sebenarnya ini peluang tinggi, ini peluang besar sekali untuk El Nusa yang jasa survei seismik mereka
jasa penunjang hulu migas mereka pasti masih akan besar. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir minyak turun. Bisnisnya El Nusa yang besar itu jasa hulu dan distribusi BBM. Distribusi BBM sudah solid, sudah settle, makin besar nggak ada masalah. Nanti pelan-pelan dia akan menuju seperti AKR, seperti Akra. Makin besar terus tiap hari, dia ekspansi terus tiap tahun. Nah, sekarang kan tinggal jasa hulu nih. Jasa hulu teman-teman juga tidak perlu khawatir nih, lihat. Masa pemerintah diam saja seperti ini? Enggak. Sekarang tangan pemerintah yang di sisi seismik siapa sekarang? Yang di sisi hulu untuk temukan cadangan siapa sekarang? El Nusa. Teman-teman, ini tinggal tunggu aja sih sebenarnya. Tinggal tunggu itu Kementerian BUMN sebut apa untuk action menyangkut hal ini ya. El Nusa mau kita ini kan, nah tinggal tunggu itu saja. El Nusa bisa terbang nanti. Ya, mumpung sekarang harganya lagi murah, saya sering update ke teman-teman supaya teman-teman paham. Oke, nomor 3, kemudian nomor 4, 5, 6, 7, teman-teman silahkan baca sendiri-sendiri ya. Tadi nomor 2 itu poin paling penting. Nah, sekarang poin paling penting lagi 6, 7, 8. Ini terkait strategi dan fokus El Nusa ke depan adalah utamanya mendukung upaya pemerintah dalam produksi 1 juta barel minyak per hari. Nah, pemerintah sekarang bikin program lagi ya. Kenapa? Ini program lama nggak tercapai-capai, nggak pernah tercapai lagi. Sekarang program ini digalakkan lagi. Program 1 juta barel per day produksi. Sekarang produksi kita cuma 700, bahkan sempat di bawah 700 ribu barel per day. Ya, sekarang mau 1 juta lagi. Nomor 7, El Nusa siap menjawab tantangan IOG 4.0 mencapai 1 juta BOP. Ya, total solution oke. Pokoknya ini kira-kira teman-teman ya, 678 ini. Pemerintah itu sekarang pengen produksi kenceng lagi. Maka dari itu dilakukan apapun yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendukung itu ya. Salah satu di antaranya seperti walkover well maintenance service, penyelesaian survei seismik, sih semua dikencengin dan pasti El Nusa banyak proyek El Nusa aman dari sisi bisnis hulu. Nah, oke. Sekarang ini ada sesi tanya jawab saat Pubex ya. Sesi tanya jawab saat Pubex, saya hanya tampilkan satu jasa yang paling penting dan ini pertanyaan nomor 1 dari Samuel Sekuritas sampaikan. Apakah pertumbuhan pada segmen upstream dapat berlanjut tahun depan? Upstream itu hulu ya, upstream itu hulu, artinya yang sering dikhawatirkan orang. Kan? Bener kan kata-kata saya ya? Tadi pertanyaan nomor 1 pun langsung ke hulu. Kenapa? Karena orang nih analis lah siapalah orang-orang selalu ngomongnya hulu-hulu. Mereka tidak pernah paham bahwa El Nusa itu sebenarnya sudah di hedging. But is okay. Mereka tanya hulu sama El Nusa dijawab. Sepanjang konsumsi lebih tinggi dari produksi migas nasional, maka peluang bisnis hulu migas masih terbuka lebar bagi El Nusa. Ya, sudah kita sampaikan berkali-kali. Pokoknya kalau kita minum BBM lebih banyak dari kemampuan produksi, bisnis El Nusa masih akan terus aman dan besar. Ya, selain itu proses peralihan blok rokan di Agustus ya, nanti Agustus 2021 ada pengalihan blok rokan ke Pertamina. Ini juga nanti yang dapat bisnisnya semuanya dapatnya El Nusa. Pasti tender tapi ya sekarang kita tahu lah ya Pak Erik bagaimana eagernya gedein BUMN, bagaimanapun juga El Nusa harus prioritas, pasti seperti itu. Nah, berbagai potensi seperti ini ya dikaitkan dengan harga El Nusa yang sekarang masih 300 sekian, belum sampai 400 teman-teman, ke 500 saja itu tanpa begini-begini sudah ringan. Apalagi nanti ada katalis seperti ini, bisa 500, 600, 700 dan itu peluang besar sekali buat teman-teman ya. Nah, ini saya tambahkan ya, ini kapabilitasnya ini bisnisnya El Nusa supaya teman-teman tahu ya. Ini ada upstream oil and gas, ini sisi hulunya, ini bisnisnya nih lengkap sekali ya. Ada rig segala macam, walkover rig, kemudian punya kapal juga, kapal untuk survei. Ya, ini ada satu seismic vessel punya. Ini lengkap ya, ini lengkap sekali. Kemudian ada di sisi geothermal belum begitu banyak. Nah, downstreamnya ini tadi saya bilang ya El Nusa Petrofin ini yang sudah besar sekali. Jadi dia menghedging sini. Kalau sini sempat turun ini yang naik. Kalau ini sempat turun ini yang naik. Jadi ini saling hedging. Oke, inilah El Nusa saat ini. Nah, ini yang tadi ya, yang goal 1 juta barel per day itu. Nah, ini yang dilakukan pemerintah dan ini kerjaan El Nusa semua. Oke, teman-teman, kira-kira begitu update saya ya, tidak perlu khawatir. Kemudian Mas Saya evaluasi dan target. Saya sih target optimis kok. PBV bisa 1,5 kali lah El Nusa. Sekarang 0,7 ya, naiknya 2 kali lipat lah. Dari kalau sekarang misalnya harganya 370 atau 380, ya
750 hanya nyampe, PE ke 20 kali. Oke, teman-teman, begitu update saya El Nusa, mudah-mudahan bermanfaat, tetap optimis, sukses semua investasinya di bursa saham ya. Nanti kita ketemu di video-video selanjutnya. Saya tutup, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.